Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga pada hari ini kalian dan keluarga dalam keadaan sehat. Baiklah, anak-anak kelas 10 IPA. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau kalian masih ingat atau kalian membuka buku catatan kalian, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang reaksi redoks untuk konsep yang pertama dan konsep yang kedua. Konsep yang pertama itu adalah reaksi redoks berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Ya. Kemudian konsep redoks yang kedua itu berdasarkan pelepasan dan penerimaan elektron. Kemudian yang ketiga, itu adalah konsep redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Tetapi, kalian masih waktu itu yang pertemuan kemarin itu masih mencari bilangan oksidasi suatu atom. Jadi konsepnya itu belum saya ajarkan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana konsep reaksi redoks berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Ya, jadi saya anggap kalian sudah bisa menentukan bilangan oksidasi dari suatu atom dengan cara atau aturan-aturan yang sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita mulai. Perhatikan baik-baik. Konsepnya untuk reaksi redoks yang ketiga ini itu adalah yang pertama reduksi. Redoks itu kan singkatan ya dari reduksi dan oksidasi. Reduksi untuk konsep yang ketiga itu adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Ya, bilangan oksidasinya turun. Terus kalau oksidasi itu adalah reaksi kenaikan bilangan oksidasi. Jadi kalau reduksi itu penurunan bilangan oksidasi, kalau oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi atau biloks ya. Nah, untuk menentukan suatu bilangan oksidasi suatu atom, kalian perlu flashback pada aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi dari suatu atom itu ya. Kalau kalian masih ingat dengan ini, aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi, atom H itu umumnya adalah +1, kemudian atom-atom golongan 1A itu +1 juga, atom-atom golongan 2A adalah +2, atom-atom golongan 3A +3, atom-atom golongan 7A meliputi F, Cl, Br, dan I pada senyawa biner itu adalah -1, kemudian atom O umumnya adalah -2, untuk unsur bebas, contohnya unsur bebas H2, Cl2, O2, semuanya yang berbentuk di atom itu atom yang berjumlah 2 seperti ini ya, itu punya bilangan oksidasi 0. Kemudian jumlah bilangan oksidasi senyawa netral itu adalah 0 dan jumlah bilangan oksidasi senyawa bermuatan adalah sama dengan muatannya. Ini sudah kalian catat pada pertemuan 2 minggu yang lalu. Nah, sekarang saya langsung membahas suatu contoh soal. Perhatikan reaksi berikut ini. Jadi ini ada reaksi. Ini adalah reaksi ya anak-anak. Kemudian reaksinya adalah MnO2 ditambah HCl menjadi MnCl2 plus H2O plus Cl2. Dari reaksi ini, kalian disuruh menentukan yang pertama, zat yang mengalami oksidasi. Yang kedua, zat yang mengalami reduksi. Yang ketiga adalah hasil oksidasinya apa. Yang keempat, hasil reduksinya apa. Yang kelima, disuruh mencari oksidatornya. Dan yang keenam, disuruh mencari reduktornya. Kita bahas ya. Untuk pembahasannya, langkah yang pertama kita tulis dulu reaksinya. Reaksi yang ada pada soal tadi kita tulis terlebih dahulu. Kemudian, kita tentukan bilangan oksidasi dari masing-masing atom. Ya, Mn berapa, O berapa,
H berapa, Cl berapa, itu bilangan oksidasinya ditentukan satu persatu. Kalau kalian masih ingat dengan aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi pada slide yang kedua tadi atau yang terdapat pada catatan kalian, aturan-aturannya ya, kalian akan langsung bisa menentukan. Kalau Mn itu kan nanti dicari. Kita tidak bisa menentukan karena pada aturan Mn itu tidak ada di aturan-aturan. Jadi nanti kita cari. Untuk O, kita sudah tahu, sudah familiar bahwa O itu punya bilangan oksidasi min 2. Kemudian HCl. H itu umumnya tadi bilangan oksidasinya adalah plus 1, ya. Kemudian Cl itu masuk golongan 7A, atom golongan 7A. Dia punya bilangan oksidasi min 1. Ini ya, min 1. Kemudian MnCl2. Mn-nya kita juga masih belum mengetahui berapa bilangan oksidasinya, karena pada aturan-aturan tidak ada. Sekarang yang Cl. Cl ini sama ya, seperti yang ini tadi. Cl ini termasuk golongan 7A, jadi dia mempunyai bilangan oksidasi min 1. H2O itu berarti tersusun dari atom H dan O. Atom H-nya adalah plus 1, ya, pada aturan pertama tadi. Atom O-nya adalah min 2, sama seperti ini. Dan yang terakhir Cl2. Cl2 ini termasuk unsur bebas. Tadi bisa dilihat pada aturan yang ke berapa tadi ya? Ke-7. Dia ini termasuk unsur bebas, berbentuk di atom atau atom yang berjumlah 2. Nah, unsur bebas itu punya bilangan oksidasi 0. Ya. Nah, sekarang yang belum kita ketahui itu adalah bilangan oksidasinya Mn dalam MnO2 dan bilangan oksidasinya Mn dalam MnCl2. Maka kita harus mencarinya terlebih dahulu dengan cara seperti kemarin, Mn dalam MnO2. Nah, MnO2 itu atom penyusunnya adalah Mn dan O. Ya, jumlah Mn-nya 1, jumlah O-nya ada 2. Berarti bisa kita tulis 1 kali Mn ditambah 2 kali O sama dengan 0. Kenapa kok 0? Karena MnO2 ini senyawa netral. Kemudian 1 kali Mn itu adalah Mn. 2 dikali bilangan oksidasinya O itu adalah min 2. Ini ya, dimasukkan ke sini sama dengan 0. Kemudian 2 dikali min 2 itu adalah min 4. Jadi kita tuliskan Mn tetap ditambah min 4 sama dengan 0. Jadi Mn-nya adalah plus 4, pindah ruas. Berarti di sini kita tuliskan plus 4. Setelah itu kita cari Mn dalam MnCl2. Loh kan ini sama Bu, sama-sama Mn. Walaupun atomnya sama, seperti ini, kan sama-sama Mn. Tapi senyawanya berbeda. Yang ini MnO2, yang ini MnCl2. Maka itu bisa membuat bilangan oksidasi dari suatu atom itu bisa berbeda. Ya. Jadi kita cari juga Mn dalam MnCl2 itu berarti tersusun dari Mn-nya jumlahnya 1, Cl-nya jumlahnya 2. Jadi mirip kayak gini tadi ya. Kita tuliskan 1 kali Mn ditambah 2 kali Cl. Karena ini Cl. Sama dengan 0. Karena senyawa MnCl2 adalah netral. Setelah itu, kita masukkan datanya. Mn, 1 kali Mn adalah Mn. Ditambah 2 kali Cl. Cl itu tadi, ini ya, min 1. Maka kita tuliskan di sini 2 kali min 1 sama dengan 0. 2 dikali min 1 itu adalah min 2. Jadi kita tulis seperti ini. Dan Mn-nya ketemu plus 2. Jadi di sini kita tuliskan plus 2. Nah, kalau setiap atom pada reaksi ini sudah kita ketahui bilangan oksidasinya, langkah berikutnya adalah kita harus mengetahui bilangan oksidasinya atom siapa yang mengalami perubahan. Mengalami perubahan di sini itu maksudnya bisa naik, bisa turun. Ayo kita cari ya. Yang
punya perubahan bilangan oksidasi, Mn. Coba dilihat. Mn ini bilangan oksidasinya awalnya +4. Ya. Setelah bereaksi, Mn ini bilangan oksidasinya adalah +2. Berarti kan berubah dari +4 ke +2. Berubahnya itu, ya ini saya buat garis. Nah, berubahnya itu dari +4 ke +2 itu kan turun. Kalau turun itu berarti mengalami reduksi. Karena tadi di awal konsep reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Begitu ya. Kemudian kita cari lagi, mana bilangan oksidasinya yang berubah. Kalau O dari -2, ini juga tetap -2. H dari +1, ini juga +1. Cl. Cl ini dari -1, ini -1 tetap. Tapi Cl yang ini, yang akhir, itu 0. Nah, ini kan berarti berubah dari -1 ke 0. Ya, dari -1 ke 0 itu berarti naik. Jangan bingung ya, dari -1 ke 0 itu naik. Ya kan? Karena -1 itu lebih rendah daripada 0. Nah, kalau naik berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Karena konsep dari reaksi oksidasi itu adalah kenaikan bilangan oksidasi. Nah, setelah itu baru kita bisa menjawabnya. Yang pertama tadi kita disuruh menentukan zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi itu adalah yang naik ya. Yang naik memang Cl saja, tapi untuk pertanyaan zat yang mengalami oksidasi itu bukan atom yang ditulis, bukan Cl-nya saja yang ditulis, melainkan senyawanya. Ya, jadi jawabannya adalah HCl. Kemudian yang B. Yang B tadi disuruh menentukan zat yang mengalami reduksi, yang turun. Yang turun. Yang turun tadi adalah Mn dari +4 ke +2. Tapi sekali lagi kita tidak bisa menuliskan Mn-nya saja, tapi harus kita tuliskan senyawanya, yaitu MnO2. Jadi jawabannya zat yang mengalami reduksi adalah MnO2. Yang ketiga, hasil oksidasi. Nah, oksidasi tadi hasilnya itu yang terakhir ini yang ditunjukkan oleh panah adalah Cl2. Maka jawabannya adalah Cl2. Begitu pula dengan yang hasil reduksi. Hasil reduksi ini panahnya mengarah ke Mn, tapi sekali lagi kita tuliskan senyawanya ya. Jadi jawabannya adalah MnCl2. Yang kelima, oksidator. Oksidator itu anak-anak adalah zat yang mengalami reduksi. Ya, oksidator itu adalah zat yang mengalami reduksi, bukan mengalami oksidasi. Zat yang mengalami reduksi tadi itu kalau kita lihat di sini itu adalah MnO2. Berarti jawabannya yang kelima adalah MnO2. Dan yang terakhir reduktor. Reduktor itu adalah zat yang mengalami oksidasi. Zat yang mengalami oksidasi di sini tadi adalah HCl. Jadi demikian anak-anak cara mengerjakan atau cara menentukan suatu reaksi termasuk reaksi redoks dengan konsep yang ketiga ya. Tugasnya adalah LKS Kimia halaman 30, yaitu soal pengayaan ya, nomor 2. Di nomor 2 itu kalau kalian lihat ada soal A dan soal B, 2A dan 2B. Yang wajib dikerjakan itu adalah nomor 2A. Ya. Kalau kalian lihat pada soal itu hanya disuruh nyari oksidator dan reduktornya saja. Saya minta kalian mencari semuanya, semua komponen seperti ini. Zat yang mengalami oksidasi, zat yang mengalami reduksi sampai reduktor. Ya. Sedangkan yang B itu sunnah dikerjakan. Jadi boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya. Baiklah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.